Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam sehat, salam sukacita bagi kita semua. Sebelum kita beraktivitas hari ini, kita mau disapa oleh firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan hari ini, Kamis 27 November 2025, terambil dari 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Yang berbahagia adalah yang mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Hikmat untuk menimbang yang baik dan yang buruk. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dunia ini banyak pilihan. Dan memilih bukan hal yang gampang bagi kita. Andai kata kita disuruh memilih antara panjang umur, kekayaan, dan hikmat, mana yang kita pilih? Kita yang menjawabnya sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Salomo adalah anak Daud yang dikehendaki Tuhan untuk menjadi raja menggantikan Daud bapaknya. Dan Salomo harus memimpin sesuai dengan kehendak Tuhan. Tentunya bukan sebagaimana Raja Daud ayahnya. Salomo sendiri menginginkan dirinya dapat menjadi seorang pemimpin yang berwibawa dan takut akan Tuhan, dan juga membawa rakyatnya takut akan Tuhan. Saudaraku, pada waktu Salomo pergi ke Gibeon, tempat pemujaan terbesar, untuk mempersembahkan korban di sana, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman, "Mintalah apa saja yang hendak kuberikan kepadamu." Pada masa kepemimpinan Daud, Salomo melihat tidak mudah untuk memimpin bangsa yang besar dan juga bangsa Israel yang dikatakan tegar tengkuk. Di situasi itulah Salomo terlebih di awal kepemimpinannya, dan dia masih muda dan juga belum punya pengalaman apa-apa untuk menjadi raja. Maka Salomo mengatakan, "Berikanlah hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat." Kerendahan hati dan permintaan Salomo ini membuat Tuhan senang, karena betul bahwa untuk menjadi seorang pemimpin dibutuhkan hikmat yang menimbang hal yang baik dan buruk. Dan Tuhan sangat berkenan mengabulkan permintaannya. Salomo tidak meminta kekayaan, umur panjang, melainkan pengertian untuk menegakkan keadilan. Dan ini sungguh luar biasa. Di awalnya ada permintaan dari dua ibu memperebutkan satu orang anak yang hidup. Inilah yang dibutuhkan, bukan kepintaran, tapi yang dibutuhkan adalah hikmat. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Nats ini mau mengatakan kepada kita untuk mencontoh, meneladani Salomo yang meminta pengertian hikmat kepada Tuhan. Demikian jugalah kita, jika kita diperhadapkan dengan dunia
yang semakin maju ini perlu dan sangat perlu bagi kita adalah hikmat untuk menimbang, memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik, yang harus dijauhkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah zaman yang penuh tantangan ini, di tengah yang mana kita menyadari kekurangan dan kelemahan kita di hadapan Tuhan, biarlah seperti Salomo yang meminta hikmat, demikianlah kita supaya meminta hikmat dan pengertian kepada Tuhan, agar kita mampu membedakan apa yang baik dan apa yang tidak baik. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.